Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nazlah Nurdina. Saya adalah mahasiswi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait ujian akhir semester daripada mata kuliah Ilmu Rasm Usmani sebagaimana yang diampu oleh Al-Ustadz Profesor Kiai Al-Hajj Ahmad Alim LCMA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membedah nih materi yang sangat penting dalam penulisan Al-Quran, yaitu Hazfu al-Alif atau aturan khusus penghapusan alif dalam Rasm Usmani. Di sini kita akan belajar bareng-bareng ya teman-teman, bagaimana sih aturan penulisan mushaf kuno bekerja. Yuk simak penjelasannya sampai habis. Nah, pada slide kali ini pertama-tama kita masuk dulu ya teman-teman ke definisi dulu apa sih Rasm Usmani itu. Nah, jadi secara bahasa, Rasm Usmani itu artinya adalah bekas tulisan atau cara menulis, sedangkan Usmani itu dinisbatkan kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dan secara istilah, Rasm Usmani itu adalah tata cara penulisan Al-Quran yang dibakukan dan disepakati pada masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Penulisan ini dikerjakan oleh panitia 4 sahabat. Siapa saja sih? Yang pertama itu ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Jadi sederhananya ini adalah aturan standar tulisan Al-Quran yang disetujui para sahabat dan diwariskan secara turun-menurun. Nah, pada slide selanjutnya itu ada nih teman-teman, status hukum Rasm Usmani. Lalu gimana hukumnya kalau kita menulis Al-Quran? Di slide ini kita bisa lihat ada dua pandangan besar ulama mengenai status hukumnya. Yang pertama itu ada daripada pendapat Tauqifi atau mayoritas jumhur ulama. Nah, tokoh utamanya itu adalah Imam Malik bin Anas. Nah, beliau ini menyatakan bahwa Rasm Usmani itu bersifat Tauqifi. Artinya sudah menjadi ketetapan langsung daripada Rasulullah SAW sehingga wajib hukumnya untuk diikuti dan dilarang keras diubah untuk penyimpangan teman-teman. Nah, dan ada pula pendapat dari ijtihad. Jadi tokoh itu seperti Imam Al-Baqillani dan Ibnu Khaldun. Mereka berpendapat bahwa penulisan ini murni hasil ijtihad para sahabat demi kemaslahatan umat, bukan ketetapan wahyu yang bagus secara mutlak. Slide kali ini ada karakteristik Rasm Usmani. Nah, Rasm Usmani itu punya karakteristik yang unik yang membedakannya dengan tulisan Arab biasa atau Rasm Imla'i. Nah, di sini ada 5 karakteristik utamanya. Yang pertama itu tidak mengikuti satu qiraat. Contohnya, kata Maliki ditulis tanpa alif, lalu gabungkan kata mausul, menyatukan kata yang aslinya terpisah seperti alam, lalu pisahkan kata maktu. Nah, memisahkan kata yang harusnya digabung, contohnya anma. Lalu selanjutnya ada ganti huruf atau badal menggunakan huruf tertentu yang berbeda dari lafaz aslinya. Contohnya kata as-shalah ditulis menggunakan huruf wawu. Lalu ada juga yang terakhir nih, ada buang dan tambah atau hazfu dan ziyadah. Jadi ada huruf yang dibuang atau sengaja ditambah dalam penulisannya. Nah, lalu di slide selanjutnya ada kaidah badal dan perbedaan qiraat. Nah, mari nih kita bedah poin kaidah badal atau mengganti huruf. Maksudnya adalah mengganti satu huruf dengan huruf lain tanpa mengubah makna dan bacaannya. Contohnya alif diganti wawu pada kata atau lafaz as-shalah. Alif diganti ya pada lafaz al-duha. Tak marbutah diganti tak maftuhah. Contohnya lafaz rahmah ditulis dengan tak terbuka. Nun diganti alif pada lafaz la nasfa'an yang harusnya la nasfa'an. Nah, kalau untuk perbedaan qiraat, aturannya itu adalah jika ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli bacaan, maka penulisannya itu akan diambil dari yang paling banyak digunakan. Contohnya, kata Maliki ditulis tanpa alif karena kebanyakan bacaan membacanya itu pendek, dan kata as-sirat ditulis dengan huruf shad. Nah, lalu selanjutnya ini ada kaidah hazfu atau pembuangan huruf. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman ke kaidah hazfu, yang mana kaidah hazfu ini memiliki arti membuang. Jadi dalam Rasm Usmani itu beberapa huruf yang seharusnya ada secara kaidah bahasa Arab biasa sengaja nih dibuang secara tulisan, tapi tetap dibaca ya sesuai dengan asal katanya. Nah, huruf ya, huruf wawu, huruf la, dan huruf nun.
Lalu pada slide selanjutnya ada kaidah khusus alif dibuang atau hazful alif. Nah ini nih dia menu utama presentasi kita. Jadi kaidah khusus alif dibuang ini atau hazful alif, pembuangan alif adalah kaidah yang paling sering diterapkan dalam ilmu Rasm Usmani. Secara umum terbagi dua teman-teman. Ada yang ditulis dengan isbat, alifnya tetap ditulis utuh. Contohnya pada kata ma atau maliki karena memang tidak termasuk kondisi hazfu. Lalu selanjutnya ada juga yang ditulis dengan hazfu, alifnya dibuang. Contohnya alif setelah hamzah wasol pada kata awwalai atau alif dalam kata tunjuk ismun isyarah seperti kata hada pada mushaf kuno. Jadi alasannya itu kenapa sih alifnya ini dibuang? Karena yang pertama itu agar sesuai dengan dialek Arab Quraisy waktu Al-Quran itu turun. Terus yang kedua juga ada alasannya karena menjaga kesesuaian qiraat, dan yang ketiga itu alasannya karena sudah menjadi kesepakatan mutawatir daripada para sahabat Nabi. Nah, lanjut yang slide ke-8 ini ada maqtu dan mausul. Nah, poin berikutnya adalah maqtu dan mausul ini berkaitan dengan pemisahan dan penggabungan kata. Maqtu di sini artinya ditulis secara terpisah. Contohnya pada lafaz in lam, anla dan anna. Lalu ada juga mausul nih teman-teman. Mausul sini memiliki arti ditulis digabung. Contohnya lafaz kullama amman fima. Nah, pembagian ini sangat penting nih teman-teman di dalam ilmu Rasm Usmani karena berpengaruh langsung pada aturan berhenti bacaan atau waqaf. Nah, lanjut slide yang selanjutnya itu ada qawaid dhabti dan standarisasi mushaf. Nah, lalu bagaimana sih dengan tanda baca? Jadi di dalam ilmu Rasm Usmani itu ada yang namanya qawaid dhabti, yang mana kaidah ini mengenai penulisan huruf, kata, dan tanda harokat seperti fathah, kasroh, dhamma, sukun, dan tasydid. Lalu ada juga tanwin. Nah, serta penulisan hamzah di awal, tengah, atau akhir kata. Nah, untuk mempermudah kita, LPMQ atau Lajnah Pentasis Mushaf Al-Quran Kemendag RI ini menetapkan standarisasi mushaf imam di Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya agar pembaca non-Arab seperti kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Nah, ada juga nih selanjutnya yakni perbandingan mushaf RI dan mushaf Madinah. Kalau kita bandingkan secara keilmuan keilmuan rasm nih teman-teman, apa sih bedanya mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah? Teman-teman bisa lihat tabel di slide ini ya. Nah, yang pertama itu ada tanda tajwid nih. Jadi di Indonesia itu tanda tajwidnya lengkap digambar seperti idgham, ikhfa, terus ada juga mad, sedangkan di Madinah itu tidak ada tanda khusus tajwid tersebut. Dalam artian Al-Quran itu benar bersih ya teman-teman. Lalu ada juga fathah qaimah. Nah, di mushaf Indonesia memakai harokat berdiri pada lafaz Allah agar dibaca panjang 2 harokat nih, sedangkan mushaf Madinah tidak memakainya. Lalu dari segi gaya penulisan teman-teman, mushaf Indonesia disesuaikan dengan pembaca Asia Tenggara, sedangkan Madinah menggunakan gaya Arab Timur Tengah. Jadi intinya perbedaan ini diberikan hanya sebagai tanda bantu aja, tanda bantu dalam pembacaan bagi masyarakat Indonesia yang bukan penutur asli bahasa Arab. Nah, tanpa mengubah struktur dari keilmuan Rasm Usmani itu sendiri. Lalu di sini juga ada kesimpulannya teman-teman ya. Sebagai kesimpulan dari materi ilmu Rasm Usmani kita hari ini, jadi bahwasanya Rasm Usmani itu adalah tata cara penulisan Al-Quran yang dilakukan sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, hukum menulis sesuai Rasm Usmani itu adalah wajib ya teman-teman, dan kita dilarang mengubahnya. Nah, adapun 6 kaidah utamanya nih mencakup hazfu, ziyadah, badal, hamzah, fasl, wasl, dan qiraat. Nah, jadi kaidah khusus hazfu al-alif ini atau pembuangan alif di sini merupakan aturan yang paling sering dijumpai di dalam mushaf. Nah, adapun nih perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah itu memang murni teman-teman pada penambahan tanda baca untuk memudahkan pembaca. Baik teman-teman, semoga pemaparan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran wa jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.